selamat datang di podcast Lensa Ekonomi. Mereka belum tahu nggak sih? Iya nih, Ada siapa? Kita di podcast ini selalu punya slogan namanya Lensa Ekonomi. Jadi, gila. ya pokoknya gini, Lensa Ekonomi. Oh gitu. Oke, ulang ya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Lensa Ekonomi. Oke, jadi podcast kali ini kita bakal bahas seputar isu-isu yang menarik nih tentang perekonomian yang ada di Indonesia, yang tentunya kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. So, perkenalkan, saya Lasma. Dan juga aku Adele yang akan juga menemani kalian pada kesempatan podcast kali ini, di mana kita akan membahas tentang inovasi sosial, terus juga ada pengalaman UMKM dan juga dampak dari transformasi digital di bidang perekonomian. Yang mana pada kesempatan kali ini tuh kita juga udah kehadiran ada Michael sebagai pelaku otonom dan juga ada Naila sebagai pelaku UMKM. Terus kita langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke. So buat pertama, ini nih kita bakal bicara tentang inovasi sosial dulu kali ya. Jadi menurut Michael nih kira-kira sebagai orang yang sangat berpengalaman di bidang otonom, ini kan pasti akan terlibat langsung sama beberapa program-program pemberdayaan masyarakat. Mungkin bisa dijelasin secara singkat nih, menurut Michael, apa sih inovasi sosial itu dan kira-kira gimana dalam meningkatkan ekonomi lokal kita? Inovasi sosial adalah upaya untuk menciptakan solusi baru yang lebih efektif dan lebih efisien untuk kedepannya. Tentunya di bidang ekonomi, kita juga memerlukan inovasi ini. Nah, kira-kira dari si inovasi sosial itu kira-kira bakal kayak berpengaruh atau kayak berdampak besar nggak sih buat perekonomian lokal? Menurut saya sih inovasi sosial itu pasti bakal berdampak besar banget ya. Karena seiring berkembangnya zaman, inovasi itu tetap akan bisa dijalankan. Terus kayak dengan inovasi tersebut, perekonomian juga akan terus berjalan dan mengikuti arus zaman gitu sih. Oke. Nah, itu kan tadi dari pandangannya Mas Michael. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke Mbak Naila sebagai pelaku UMKM. Kira-kira tuh boleh diceritain sedikit nggak kayak Mbak Naila ini usaha apa, terus juga kayak perkembangan dari perjalanan usahanya tuh kayak gimana gitu? Mungkin ya dari awal saya mulai membuka usaha, saya mulai dulu usaha kecil gitu dan ini di bidang kuliner. Jadi awal mulanya mungkin modal ya, saya keterbatasan modal banget dan itu cukup sulit dan ya itu menurut saya mungkin karena tekad dan juga bantuan dari komunitas sekitar itu jadi buat saya bersemangat dan menjalankan usaha saya menjadi semakin lama semakin dikenal banyak orang. Oh, luar biasa, keren banget gak sih guys? So, kira-kira nih ya, tantangan terbesar apa sih yang mungkin Mbak Naila hadapin saat mengembangkan usaha kecilnya itu? Kira-kira apa tuh? Oke, jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, itu kan saya ada modal yang cukup terbatas dan juga tantangannya itu persaingan pasar mungkin ya, di bidang kuliner gitu ya, jadi agak sulit gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau misalnya inflasi itu di negara kita itu masih pada level yang sangat tinggi. Tinggi banget ya Jadi teman-teman. ini juga akan mempengaruhi nih daya beli masyarakat ke pelaku-pelaku UMKM. Nah, di sini juga akan menyebabkan harga barang dan juga jasa yang akan naik, yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diatasi dengan baik. Nah, dari Mbak Naila, dari sudut pandang sebagai pengusaha, bagaimana sih inflasi ini bisa mempengaruhi operasional dan juga strategi bisnis UMKM yang dari Mbak Naila sendiri? Menurut saya sendiri ya, itu kan inflasi itu menyebabkan kenaikan pada biaya operasional kayak bahan baku ataupun biaya tenaga kerja gitu ya. Jadi menurut saya tuh pengusaha UMKM nih perlu menyesuaikan harga jual mereka dan juga lebih ke Meningkatkan efisiensi ya gitu. efisiensinya itu perlu ditingkatkan lagi. Ya benar banget nih. Nah, kalau untuk Mas Michael sendiri nih, kira-kira kebijakan apa nih menurut Mas Michael yang bisa kayak diterapkan untuk mengatasi masalah inflasi dan juga ketimpangan ekonomi di Indonesia? Kira-kira Mungkin menurut saya melakukan pengendalian inflasi ya teman-teman, dengan cara kita ini mungkin bisa dibantu dengan lembaga moneter. Jadi kayak inflasi itu dapat berkurang. Terus kita juga bisa melakukan subsidi agar ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak terlalu jauh ya. Menurut saya sih begitu ya. Oke. Nah,
Terus nih kalau untuk Mbak Naila lagi nih, kita balik ke Mbak Naila lagi. Menurut Mbak Naila tuh gimana UMKM bisa kayak beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan tersebut yang kayak tadi udah disebutin sama Mas Michael, dan juga kayak apa aja inisiatif yang bisa diambil untuk mendukung pertumbuhan dari dari apa ya kayak usahanya, kayak dari kebijakan-kebijakannya itu kayak Mungkin ya menurut saya tuh UMKM bisa banget manfaatin teknologi supaya bisa lebih produktivitas dan juga memperluas jangkauan pasar yang mereka gitu kan. Terus mungkin hal ini perlu peran pemerintah kali ya, untuk mendukung dari segi edukasi, terus akses pendanaan juga kayak membantu dalam regulasi gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih soal bisnis online yang lagi merajalela di Indonesia sekarang ini, itu kan pasti kan beberapa UMKM pasti kan bakal singgah juga ke bisnis online. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Naila sendiri nih, seberapa penting sih transformasi digital itu dari usaha UMKM ke bisnis online itu, kira-kira seberapa penting itu? Itu penting banget dan perlu apa ya, seperti akses dananya itu perlu banget dicari, seperti kayak dari mungkin UMKM bisa mencari akses dana atau pendanaan mereka itu dari lembaga keuangan mikro maupun platform crowdfunding. Terus juga ada program pemerintah yaitu pinjaman bunga rendah, dan itu bagus banget sih untuk bisnis online. Betul. Terus kalau misalnya menurut dari Mas Michael sendiri nih, kira-kira seberapa penting sih transformasi digital itu kalau sebagai pengamat otonomi yang ada di Indonesia? Soalnya kan kalau dari Mbak Naila sendiri itu kan penting ya untuk meningkatkan bisnis mereka, networkingnya juga bakal banyak gitu. Nah, kalau dari Mas Michael gimana? Saya cuma menambahin ya, saya kayak ingin mempersempurnakan apa yang dikatakan oleh Mbak Naila ini. Jadi kayak sebenarnya ya transformasi digital itu sebenarnya bisa membantu kita membuka peluang yang lebih luas, membuka akses pasar yang lebih luas. Selanjutnya ini kayak transformasi digital ini kayak lebih membantu kita untuk bertransaksi. Benar. Jadi kayak kita semakin mudah dalam bertransaksi. Jadi kayak segala kemudahan yang ada di masa globalisasi ini mungkin dapat kita pakai ya. Nah, kalau untuk kayak pelaku usaha-usaha kecil tuh memulai dengan kayak transformasi digital itu kayak gimana tuh Mas Michael kira-kira? Oh iya, langkah pertama itu mungkin sebagai pelaku UMKM bisa dicontoh ya. Kayak misalnya kita buat akun e-commerce dulu guys. Jadi kayak kita bisa jual-jualin barang di sosial media. Terus kayak dengan begitu koneksi kita bisa lebih luas dan kayak dapat menjangkau ke semua masyarakat ya. Jadi kayak produk-produk kita tuh bisa dilihat dari masyarakat yang mungkin misalnya bertempat tinggal jauh dari kita gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi karena kita udah bahas nih seputar isu-isu perekonomian yang ada di Indonesia, so kita juga bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kemarin kita udah baca-baca ini komentar-komentar kalian dari open question box yang udah kita sediain kemarin di link Instagram kita. So, buat kalian pertanyaannya yang terpilih kita bakal bacain satu-satu. Langsung aja, Adel, apa tuh pertanyaan? Oke, jadi kita akan bahas beberapa pertanyaan dari kayak udah question box yang udah kita lakuin kemarin di Instagram. Nah, untuk Mas Michael nih ada pertanyaan pertama datang dari Arif. Oh, Arif, dari mana dia? Arif seorang pendengar dari Jakarta. Oh, nah, Arif ini nanya, Apa nih Mas Arif? apa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah untuk menstabilkan harga barang? Oh, itu misalnya aja ya, kayak kita tuh mengendalikan harga bahan baku dengan cara apa? Kita itu kayak bisa mungkin sebagai pemerintah bisa melakukan yang namanya itu subsidi. Jadi kayak kita bisa mensubsidi agar harga bahan baku di setiap wilayah tuh kayak seimbang dan tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya gitu. Gitu sih. Semoga terjawabnya Arif. Arif kamu nonton gak Arif? Jangan lupa react Arif. Ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Naila. Ini pertanyaan dari Mbak Lisa di Surabaya. Saya kira di Surabaya. Nah, di sini dia nanya nih, gimana sih UMKM bisa dapat akses pembiayaan yang lebih baik di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi sekarang ini? Gimana tuh? Gimana tuh Mbak Naila tuh? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, yaitu kita bisa mencari pendanaan dari lembaga keuangan mikro ataupun platform crowdfunding. Terus juga ada program pemerintah yaitu pinjaman bunga rendah. Terus juga bisa kalian sebagai pelaku UMKM nih
bisa banget untuk menjalankan bisnis yang baik, dan itu membuka peluang banget untuk investor memberikan dana ya gitu. Oke, betul banget. Bisnis yang baik itu yang seperti apa tuh? Aduh. Aduh, Gimana tuh? yang sesuai dengan kebutuhan pasar aja lah. Oh, Gitu, nice banget Mbak Lela. Oke. Sehubungan dengan pertanyaan dari Mbak Lisa tadi adalah sebagai penutup nih dari Acara podcast. podcast kita kali ini, di mana banyak banget ya untuk pada podcast hari ini yang kita pelajari, kayak dari inovasi sosial, terus juga cerita inspiratif dari pelaku UMKM, usaha kecil, terus juga ada pentingnya dari transformasi digital. Bener banget tuh Adele. So, buat kalian, terutama para generasi muda, semoga kalian bisa lebih peka terhadap lingkungan kalian, terutama dari ekonomi, supaya kalian bisa mampu lebih ada aksi nyata untuk ekonomi kita ke depannya, dan menjadi generasi yang aktif dan mengaktifkan, membanggakan juga produk-produk lokal. Terima kasih Terima kasih juga kepada Michael dan juga Naila yang sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini. Seru banget. Seru banget tadi guys. Ya, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang udah menonton dengan setia. Jangan lupa untuk mengikuti terus episode-episode kita berikutnya dari podcast ini untuk terus mendapatkan informasi terkini dan analisis mendalam mengenai isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia. Yeay. Sampai jumpa lagi di Lensa Ekonomi. Dadah. Selamat datang di podcast lu Asma. Lu dia seorang otonom, pengamat politik juga di Indonesia, dan juga ada Politik. pengamat otonom. Oke guys, jadi kita tadi udah ngebahas nih seputar isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia. Apa aja stop. Pelaku usaha-usaha kecil tuh memulai dengan kayak transformasi digital itu kayak gimana Mas? Kira-kira? Belum baca. Langsung aja.